Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Antasari semuanya yang ada di luar sana? Bingung ya milih program studi apa untuk kuliah? Program kita kali ini menawarkan beberapa program studi yang bisa kawan-kawan pertimbangkan untuk memilih. Dan jangan lupa berkuliah di UIN Antasari. Kali ini kita mendatangkan program studi agama-agama. Ya, selamat datang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nih Sobat Antasari semuanya melihat wajah beliau berdua semeringah, ini menandakan kebahagiaan dan kelapangan hatinya. Alhamdulillah. Boleh kita perkenalan diri dulu kali ya? Boleh ya, bisa dengan Sobat Antasari semuanya biar lebih dekat ke audiens. Silakan. Saya nama Ahmad. Sama alumni UIN Syarif. Oke, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Silakan Ibu. Nama saya Mariatul Asia, Sekretaris Prodi Studi Agama-Agama, alumni UGM Yogyakarta. UGM Yogyakarta. Ini menarik loh Sobat Antasari semuanya. Satu dari UIN Jakarta, satu dari UGM Yogyakarta. Wah, perpaduan yang manis gitu ya dalam pengelolaan program studi agama-agama. Boleh cerita dulu Bapak Ibu, sebetulnya program studi agama-agama ini apa sih gitu? Baik, terima kasih Sobat Antasari dimanapun berada. Kami ingin mengenalkan apa sih yang dimaksud dengan prodi studi agama-agama. Ya, barangkali banyak kawan-kawan yang belum mengenal apa itu prodi studi agama-agama. Prodi studi agama-agama ini biasa kita singkat SAA gitu. SAA. Jadi SAA ini merupakan salah satu prodi yang ada di bawah Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Nah, prodi ini berdiri tentu saja dengan tujuan utama untuk membekali mahasiswa dalam memahami, mengkaji, dan menganalisis agama-agama yang ada di dunia, kemudian juga agama-agama lokal, dan dengan berbagai pendekatan-pendekatan secara akademis dan ilmiah. Nah, apalagi di tengah masyarakat kita yang multikultural, multikultur, multiagama, studi agama-agama ini tentu saja menjadi sangat relevan dan strategis. Nah, di prodi studi agama-agama ini mahasiswa kita ajak juga untuk mempelajari agama-agama tadi seperti Islam, Kristen, gitu, Katolik, Konghucu, Buddha, dan berbagai agama lokal dan kepercayaan lainnya. Nah, tentu saja bukan untuk membanding-bandingkan, tetapi bagaimana kita membangun perdamaian, membangun pemahaman lintas iman, toleransi dan harmoni antar umat beragama. Jadi ini mengkaji agama-agama gitu ya, bukan hanya Islam saja. Iya. Ini berarti kan ini jangan-jangan nih mau menceramahi kita tentang agama yang lain. Nah, itu gimana tuh? Nah, di samping kita pelajari agama juga kita pelajari budaya, dan kepercayaan. Iya. Aliran-aliran yang di agama kita lihat dalam hal ini pelajari sejarah dan semua agama kita tidak kenal mereka terus. Ya, semua agama itu kan mengajarkan kebaikan, yang terbaik betul. Nah, itu kita berikan paham. Dan ini juga untuk kalau kita kaitkan dengan alumni mereka yang mereka bisa memahami berbagai kepercayaan dan pemahaman tentang masing-masing. Dan alhamdulillah alumni kita banyak juga yang jadi jadi ulama. Jadi itu diantaranya. Bisa menjadi penyuluh ya Pak ya? Bisa. Di agama-agama ini. Banyak penyuluh di hampir tiap mana dari studi agama-agama. Nah Sobat Antasari semuanya, jadi program studi agama-agama ini bukan berarti prospeknya kelam gitu ya? Enggak ya. Justru malah sangat terbuka luas. Karena dia memahami berbagai macam agama yang ada di dunia ini. Iya. Ya? Oke, benang merahnya adalah untuk tadi rahmatan lil alamin. Oke, nah tadi ada disampaikan ini kan mengkaji berbagai agama di dunia.
gitu. Wah ini saya pusing nih, mungkin ya sobat Antasari di rumah sana berpandangan, wah ini pusing nih mempelajari banyak agama gitu. Nah ini apakah mempelajari agama itu untuk meyakininya kah atau bagaimana nih? Ya tentu saja kan kalau kita bicara mempelajari studi agama-agama ini, kita kan mempelajari berbagai aspek agama tadi ya. Jadi tadi sudah disebutkan juga kita belajar tentang sejarah ya Pak ya, sejarah agama, filsafat agama, ada teologi, tentunya bicara doktrin segala macam kan. Kemudian bicara budaya dan praktek keagamaan di dalam masyarakat. Dan tentu bukan kemudian untuk mengajak, tidak. Tapi semakin kita memahami lebih jauh tentang agama-agama tersebut, maka kita juga semakin kita secara personal juga kita semakin memahami juga, semakin meyakini agama kita sendiri dan juga kita memahami agama orang lain. Nah sehingga apa yang kita harapkan kita bisa menerima perbedaan dan keberagaman itu bisa terbangun. Nanti mau menyambung tadi kan profil kita kan alumni kita banyak yang jadi penyuluh. Nah jadi yang membedakan kita di prodi ini adalah soal perspektif. Nah penyuluh agama kita adalah yang punya perspektif moderat gitu. Nah, terbuka melihat keberagaman gitu. Jadi harapan kita memang di situ dengan berbagai pendekatan yang diberikan selama perkuliahan dalam memahami agama-agama tadi, maka mahasiswa kita itu menjadi mahasiswa yang inklusif ya, dengan keberagaman. Kalau boleh saya simpulkan ya, dengan kata lain tidak sok benar sendirian gitu. Nah gitu ya. Jadi kita meyakini agama kita, tapi kita juga tidak bersifat sok benar sendirian gitu ya, tapi memaklumi kehadiran agama yang lain untuk toleransi begitu ya. Nah ini fasilitasnya gimana nih kalau kuliah di program studi agama-agama ini? Gimana Pak fasilitasnya? Yang pertama di program agama-agama ada program studi lama itu beasiswa full. Nah di program lama kami juga ada, kita berkolaborasi dengan jurusan lain. Terus yang lain kita juga menyediakan beasiswa. Kemudian lain mahasiswa juga kita titik juga dalam penampilan itu bukan hanya belajar teori tapi belajar praktik, tampil dalam khotbah, imam, tinggal bersama, semua kegiatan-kegiatan masyarakatan kita ajarkan juga di. Gitu. Jadi ada dibekali ya Pak ya? Ada dibekali, kita bisa tampil di misi. Jadi bagaimana penampilan mereka di akar rumput. Dalam artian begini, mereka bisa dengan mudah untuk menghidmahkan diri Pak ya? Iya, betul. Iya. Tadi kalau disampaikan mereka diajarkan khutbah juga, menjadi imam, bilal dan ceramah. Iya. Artinya siap dong Pak kalau di desa misalnya. Iya, betul. Desa perbatasan barangkali bisa gitu Pak. Iya. Bahkan pedalaman misalkan kita memahami bagaimana jaga orang hanya pesantren. Itu yang punya mesmuk agama dan sebagainya. Jadi kalau beasiswa tadi terbuka lebar Pak? Terbuka lebar. Berbagai macam beasiswa. Kami ada beasiswa KIP, beasiswa O, beasiswa kajian keislaman, beasiswa I, beasiswa DIPA, beasiswa tahfiz. Ada juga Pak itu? Ya. Dan basnas dan lain-lain. Kalau gitu caranya kuliah di Antasari, di UIN Antasari nggak perlu khawatir ya. Kesempatan untuk mendaftarkan diri meraih beasiswa itu terbuka lebar. Sangat terbuka lebar. Nah ini kan program studi agama-agama ini selain menjadi penyuluh dan juga ulama tadi, adakah mungkin profil lulusan yang lainnya? Di antaranya ada kakak kelas kita sekarang Pak Yusri Rizal, itu kan jadi TNI sekarang pangkatnya Letnan Kolonel sudah. Program studi agama-agama ini juga bisa masuk di TNI alumninya. Tentang di kajian keislaman Pak. Iya. Tapi
militer juga. Kemudian guru juga, dan guru PNS kemarin alumni kita juga Muhammad Sidik kalau nggak salah lulus jadi guru akidah akhlak. Nah, ya, guru akidah akhlak di Kemenak PNS ASN. Jadi bukan sekarang kan bukan hanya tarbiyah ya untuk diterima jadi guru, tapi jurus-jurus yang sejalan dengan mata kuliah atau mata pelajaran itu bisa diterima. Di samping itu juga kawan-kawan kita juga ada alumni yang berkecimpung di bidang politik memang, ya kan, mungkin sama aja dengan jurusan yang lain ya. Ada lagi yang lain, mereka juga bisa menjadi bagian daripada FKUB. Ya, kelompok agama itu diantaranya. Oke, nah FKUB itu berkecimpungnya di perdamaian gitu. Hak asasi gitu ya. Nah, ini Sobat Antasari semuanya, berarti kita garis bawahi bahwa alumni atau profil alumni dari program studi agama-agama ini sebetulnya terbuka lebar untuk jenis pekerjaan apapun. Ya. Oke, jadi jangan khawatir, nanti saya kalau ngambil program studi itu kerjanya di mana? Nah, ini kan prestasi gimana ya Pak? Mahasiswa diarahkankah untuk mencapai prestasi? Diarahkan, kita kan ada kegiatan misalnya mereka untuk karya ilmiah ya kan, bahkan sampai juara tingkat nasional ya, juara 1 tingkat nasional. Kemudian juga kegiatan-kegiatan lain yang MTQ juga, kegiatan perubahan yang lain kita ikutkan juga. Jadi mahasiswa tuh bukan hanya kuliah di sini ya? Bukan hanya kuliah, mencetak prestasi juga. Prestasi juga. Nah, tadi penulisan karya tulis ilmiah ditugaskankah atau mahasiswa mencari atau bebas berkolaborasi dengan para dosen? Bebas dengan dosen, tapi mereka kreasi sendiri gitu kan. Terampil, tentu harus bimbingan kawan-kawan juga dosen yang lain. Mengarahkan ya bagaimana penulisan karya yang baik kan. Oke. Nah Ibu, kalau kita bicara tentang prestasi para mahasiswa nih, kalau tadi Bapak sampaikan kan ada karya tulis ilmiah, MTQ, itu kan semuanya kayak serius gitu ya. Nah, ada nggak yang pikir serius? Iya, yang non akademis gitu, ada nggak? Ya, tadi juga memang ada inilah kawan-kawan itu terlibat dalam kegiatan konferensi tadi itu serius juga ya. Kalau yang nggak serius ya keterlibatan mereka misalnya dalam berbagai kegiatan-kegiatan lintas iman. Nah itu saya kira jadi hal yang penting ya, pengalaman hidup beragam. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang dimana mereka bisa mempraktekkan apa yang mereka dapati selama di perkuliahan. Nah saya kira itu bagian yang sangat penting ya. Ini kalau di Kalimantan Selatan, walaupun secara kita bicara angka statistik Muslim adalah paling banyak pemeluknya, tetapi tidak menutup kemungkinan ada banyak juga aliran dan kepercayaan lainnya. Betul. Jadi kehadiran program studi agama-agama ini relevan dan sangat relevan dan penting sekali. Nah, itu tadi karena kan ini soal perspektif tadi. Jadi ini yang menurut kita itu alumni kita ini justru jauh lebih fleksibel. Kalau tadi Bapak bilang bisa dimonitor di mana aja. Ya memang karena soal perspektif ini yang sangat penting, dan itu juga kan yang jadi persoalan, jadi konflik di mana-mana. Nah jadi karena kita juga ada muatan mediasi konflik gitu ya, cara mata kuliah kita kan ada dialog antar agama, resolusi konflik gitu. Jadi udah diarah ya, disuguhkan lah mahasiswa itu bahwa kalau konfliknya begini, caranya seperti apa. Tidak hanya menunggu ketika konflik terjadi, tapi cara mencegahnya pun. Asiknya mereka ini kan memerlukan wadah di mana mereka bisa bisa mempraktekkan itu semua. Nah, kebetulan ya memang ada berbagai kegiatan-kegiatan yang bisa kita dorong, dan mereka juga punya inisiatif sendiri ya untuk bagaimana belajar tentang keragaman itu, keragaman agama ataupun suku. Dan dosen-dosen juga Pak ya banyak mengarahkan juga. Misalnya kalau mereka mau belajar tentang Kristen kan memang ada dokter ini, kita ada belajar juga. Ada belajar? Iya, ada memang kristologi misalnya atau Buddha. Nah, tapi mereka juga nanti diajak untuk langsung belajar dengan tokohnya. Nah, jadi terjadi sharing gitu kan. Nah, itu kan menarik ya. Itu langsung berarti. Langsung. Tidak hanya membicarakan agama orang lain, ya, tapi hadirkan tokoh. Iya, betul. Oke, itu menarik sekali. Bukan kata-katanya ya. Yang artian nih
kata agama ini seperti ini, kata agama ini enggak gitu ya. Enggak. Jadi Langsung langsung ada ya dialogis akhirnya kan yang terbangun. Berarti sering ya narasumber saya bahasakan seperti itu dari agama yang lain itu mengisi di kampus kita. Bahkan mahasiswanya kita kadang mahasiswa yang tertarik. Berarti kita open dong Pak ya? Iya, sangat Kak. Mereka kita juga mereka. Oh, ini menarik nih kawan-kawan semuanya ya. Jadi bukan kita sok tahu agama orang lain, tapi kita mengenal agama orang lain untuk kita lebih meyakini agama kita sendiri dan mentoleransi keberadaan mereka. Dan kita bebas untuk bertanya apapun gitu. Ini bisa dibayangkan mahasiswa kan banyak pertanyaan ini itu kan. Nah, dan itu dijawab dengan bagus sehingga ini juga menepis misalnya ketika banyak prasangka-prasangka gitu ya yang ada di kepala kita. Nah, kita membahasnya dengan teologis tadi tentu dengan kajian-kajian yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Ya, itu kan kalau terkait agama-agama, apakah program studi di program studi agama-agama ini mengkaji kaum minoritas? Misalnya ya misalnya mohon maaf misalnya yang transgender kayak gitu. Atau hanya fokus ke agama dan kepercayaan saja? Iya. Ya kalau kelompok rentan itu kan memang termasuk yang juga yang termasuk misalnya dalam pembelajaran kita. Misalnya kalau khususnya mampu antropologi agama, antropologi. Nah jadi itu juga bagian bagaimana kita memahami komunitas-komunitas yang termarginalkan. Nah kita di sini kan lebih mengedepankan bagaimana agama itu adalah kemanusiaan. Betul. Gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan nih? Karena mereka juga manusia, harus dimanusiakan. Dan agama menyuruh kita untuk berbuat kebaikan kepada siapapun. Nah, jadi kira membangun sisi-sisi humanisme itu sangat penting. Oh ya, di sini apalagi. Iya betul. Nah ini kan kalau boleh saya simpulkan gitu ya, Sobat Antasari semuanya, kajian di studi agama-agama ini sosial banget karena memang betul-betul terjun ke masyarakat. Gitu ya, di agamanya, budayanya, kemudian juga kasus-kasus atau konflik-konflik sosial yang ada di masyarakat gitu, dan mereka dipersilahkan untuk mempelajari itu secara terbuka ya. Sangat kita support banget biar mereka punya banyak pengalaman ketika mereka nanti terjun di masyarakat, terutama di KKN. Jadi mereka sudah biasa berhadapan. Satu contohnya mahasiswa kita ini sebenarnya siap ketika mereka ditempatkan di lokasi yang beragam agama. Berbeda, mohon maaf nih bukan membanding, tapi berbeda dengan teman-teman yang lain yang mereka tidak dibekali dengan pembelajaran soal itu. Kita kan memang ada materi itu. Jadi ketika mereka KKN, mereka tinggal di sana, mereka tahu biasa aja dan bahkan membangun komunikasi yang sangat bagus dengan berbagai tokoh-tokoh agama yang berbeda. Gitu. Nah, jadi saya kira itu sangat menarik pembelajaran yang sangat bagus. Nah, ketika mereka selesai, mereka bisa jadi apapun gitu dengan perspektif yang terbuka tadi di dalam masyarakat kita. Apalagi kalau misalnya tadi penyuluh, kemudian apalagi pengajar gitu ya, guru. Ini kuliahnya nggak hanya di kelas ya? Iya, nggak hanya di kuliahnya ini alam semesta. Ya, alam semesta. Kuliahnya di alam semesta. Oke, nah sekali lagi Sobat Antasari semuanya dimanapun berada, jangan ragu untuk memilih kuliah di UIN Antasari, khususnya program studi agama. Ya, usai sudah perbincangan kita, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Ibu dan Bapak kepada Sobat Antasari semuanya. Silakan bergabung di studi agama-agama, insya Allah sukses di akhirat. Amin. Kita tunggu ya. Gitu. Nah, Sobat Antasari semuanya, kita juga memiliki merchandise dari UIN Antasari. Kami hadirkan di pusat bisnis. Ada songkok, ada mug, ya, kemudian ada pin dan lain sebagainya. Boleh kawan-kawan kunjungi di gedung terpadu di kampus Banjarmasin. Untuk yang berminat mengoleksi merchandise dari UIN Antasari, silahkan pilih-pilih di sana. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa kuliah di program studi agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.